Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Fajar Maulideo dan di sini saya akan mensimulasikan dan menjelaskan tentang cara pembuatan sistem penyiram tanaman otomatis menggunakan ESP32 yang terhubung ke server dan database lokal. Jadi, untuk pertama-tama yang ingin saya jelaskan adalah dari skenario-nya terlebih dahulu. Nah, jadi pada video kali ini memiliki skenario simulasi sebagai berikut. Sistem itu dikontrol oleh microcontroller ESP32 di mana terdapat dua sensor, yaitu sensor DHT11 untuk sensor suhu dan kelembapan udara, dan ada satu sensor lagi yang namanya soil moisture untuk mengukur kelembapan tanah. Di sini ESP32 juga akan terhubung ke relay, di mana relay ini berperan untuk memutus dan menghubungkan arus listrik besar, yaitu dalam hal ini baterai yang saya gunakan adalah baterai 9 volt. Dan di sini baterai 9 volt ini digunakan untuk menyalakan dan mematikan pompa air DC yang digunakan untuk menyiram tanah. Nah, seperti itu simulasinya. Untuk pengkondisiannya sebagai berikut. Soil moisture, yaitu sensor kelembapan tanah, akan mendeteksi tingkat kelembapan dan mengembalikan value antara 0 sampai 4095. Jadi 0 sampai 4095 ini itu dari VCC 3V3 yang pengembalian nilainya itu memang sudah antara 0 sampai 4095. Dalam microcontroller, value tersebut akan dikonversi ke dalam persentase, di mana akan mengembalikan nilai antara 0 sampai dengan 100%. Saat soil moisture mendeteksi persentase kelembapan di bawah 30%, maka relay akan menyala sehingga menyebabkan terhubungnya arus listrik yang dapat menyalakan pompa dari baterai tadi. Di sini pompa akan memberikan air kepada tanah dan soil moisture akan tetap membaca tingkat kelembapan. Saat soil moisture mendeteksi persentase kelembapan di atas 40%, maka relay akan mati sehingga menyebabkan terputusnya arus listrik yang dapat mematikan pompa. Nah, di sini relay tidak akan menyala sebelum kelembapan tanah mencapai 30% lagi. Di sini ESP32 itu sudah menggunakan modul WiFi, jadi di dalamnya sudah ada modul WiFi. ESP32 itu akan terhubung ke server dan database lokal melalui jaringan lokal. Nah, di mana server dan database lokal ini terdapat tiga fungsi utama, yaitu URL sebagai API untuk menulis data ke dalam database. Nah, database untuk menyimpan data pembacaan sensor, dan URL untuk menampilkan grafik dan tabel yang menunjukkan data terakhir dari database. Untuk detailnya sebagai berikut. URL sebagai API digunakan untuk get method dalam server yang dapat digunakan untuk menulis data dalam database, baik itu data monitoring yang dilakukan setiap 3 detik maupun data penyiraman yang direkam saat penyiraman. Di sini untuk detailnya sebagai berikut. Data monitoring yang dikirim antara lain adalah data suhu udara, data kelembapan udara, data kelembapan tanah yang dibaca oleh microcontroller melalui sensor. Dan di sini data penyiraman akan merekam durasi penyiraman dan debit air yang disiram ke dalam tanah, dan waktu penyiraman akan tercatat otomatis dalam database ketika data tersebut berhasil dituliskan dalam database menggunakan timestamp yang ada dalam database tersebut. Di sini database digunakan untuk menyimpan data yang sebelumnya dikirimkan melalui API. Akan terdapat sebuah database yang menyimpan data monitoring dan data penyiraman. Jadi terdapat dua tabel dalam satu database. Kedua data tersebut akan disimpan di dalam dua tabel yang berbeda. Di sini URL menampilkan grafik yang diambil dari database, baik itu data penyiraman maupun data monitoring. Di samping itu, URL bisa menampilkan tabel yang dapat dikembangkan lebih lanjut lagi. Baik, dan di situ adalah skenario dari simulasi yang akan kita lakukan. Di sini saya lanjut kepada gambar rangkaian komponen. Jadi bisa kita lihat di sini ada ESP32, mohon maaf. Di sini ada ESP32 yang dimana pin kabel merah ini mewakili VCC 3V3 dan kabel hitam ini mewakili GND. Di sini terdapat 3 pin, di mana pin yang pertama dari ESP32 itu diwakilkan oleh kabel berwarna biru yang terhubung ke data soil moisture, di mana di sini
dilakukan pembacaan secara analog. Jadi soil moisture akan mengirimkan data secara analog dan diterima oleh ESP32. Dan di sini ada pin yang berwarna kabel kuning yang akan terhubung ke relay sebagai penentu apakah relay itu akan high atau low pada value outputnya. Nah, terus di sini ada kabel hijau yang tersambung kepada DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Seperti itu. Dan di sini pada relay bisa kita lihat ada 3 pin yang tersambung ke ke voltase rendah, yaitu pin merah, pin hitam, dan pin kuning yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini fungsi dari relay adalah memutus jalur positif dari sebuah baterai 9 volt untuk memberi daya kepada pompa. Dan di sini untuk DHT11-nya seperti gambar rangkaian umum, di sini VCC-nya, di sini datanya, kabel pin ketiga tidak digunakan, dan pin keempat masuk ke dalam GND. Di sini untuk soil moisture-nya itu terdapat 2 komponen utama, yaitu komponen yang tidak boleh terkena air dan komponen yang memang digunakan untuk ditanamkan dalam tanah untuk membaca kelembapan yang ada dalam tanah tersebut. Nah, seperti itu. Untuk implementasinya pada alat yang real terdapat di gambar bagian kiri layar. Di sini terdapat semuanya yang sudah dirangkai seperti dalam rangkaian tadi. Di sini ada ESP32. Di sini ada pompa DC motor. Di sini ada baterai. Di sini ada relay. DHT11-nya langsung tersambung ke dalam breadboard. Di sini ada soil moisture yang mempunyai 2 komponen, yaitu komponen yang berbentuk kotak dan komponen yang mempunyai 2 kaki seperti ini. Baik, itu untuk gambar rangkaiannya, dan di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang tampilan database-nya. Jadi di sini pada database tugas_uas pc, di sini terdapat 2 tabel, yaitu tabel data 3 detik dan tabel record pompa. Di mana tabel data 3 detik ini nantinya akan menyimpan data monitoring yang di looping dalam microcontroller yang akan di looping selama 3 detik secara terus-menerus. Nah, di sini record pompa, tabel record pompa di sini akan merekam tentang saat-saat waktu soil moisture-nya itu di bawah, menangkap suhu persentase di bawah 30%. Jadi pada saat penyiraman itu akan dilakukan record durasi dalam satuan detik dan debit. Seperti itu. Untuk di sini adalah tampilan dari grafik data record, yaitu data suhu, data kelembapan tanah, dan di sini adalah tampilan dari data penyiraman, yaitu data durasi penyiraman dan data debit penyiraman. Dan di sini adalah tampilan dari 10 data dari 10 data dari monitoring terakhir dan 5 data dari penyiraman terakhir, seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kode program. Jadi kita langsung masuk ke dalam Arduino. Di sini kita sudah bikin codingnya, bisa dilihat. Di sini langsung saja saya jelaskan. Di sini digunakan untuk include DHT11 dan di sini didefinisikan DHT pin adalah pin 17. Jadi pada rangkaian ini tadi yang disambungkan kepada DHT adalah pin 17. Nah, di sini diinisialisasikan DHT pin dan DHT type. Di sini untuk include modul WiFi dan WiFi client, HTTP client, dan ESP MDNS. Ini modulnya sudah tertanam dalam ESP32, jadi tinggal memanggil saja. Jadi untuk penjelasannya ini mengaktifkan koneksi jaringan lokal untuk baris ini, dan untuk baris ini library untuk mempermudah berinteraksi dengan web server dari Arduino. Dan di sini adalah menyediakan layanan jaringan lokal dan penemuan host.
Jadi untuk selanjutnya di sini mendefinisikan pin untuk relay. Di sini relay akan terhubung ke pin 13. Jadi di pin 13 akan digunakan untuk output relay. Terus di sini kita definisikan SSID dan password untuk jaringan yang akan kita hubungkan ke dalam microcontroller kita. Lalu di sini sensor pinnya didefinisikan sebagai pin 34. Untuk sensor pin sendiri ini adalah nama dari pin yang digunakan untuk untuk soil moisture, mohon maaf. Dan di sini count digunakan untuk menghitung durasi yang satuannya dalam detik, yang akan digunakan untuk merekam data durasi penyiraman. Dalam void setup, di sini dimulai dulu dengan WiFi menyambungkan ke jaringan. Jadi di sini WiFi modenya didefinisikan WiFi_STA. Nah, di sini dilakukan perulangan. Jika belum terkoneksi, maka dia akan ngeprint titik seperti itu. Nah, ketika dia sudah terkoneksi, dia akan keluar dari while dan memprint connected to SSID yang sudah kita definisikan di atas dengan IP address yang diterima oleh ESP32. Lalu di sini ada MDNS, itu digunakan untuk ini menyediakan layanan jaringan lokal dan penemuan host. Ini kalau sudah dibikin ya, itu akan di print MDNS responder started seperti itu. Dan ini untuk memulai DHT, di sini kita inisialisasikan pin mode 34 sebagai input, di mana pin 34 ini tadi adalah pin yang digunakan untuk menangkap kelembapan tanah. Lalu di sini ada pin mode relay untuk output, dan relaynya itu memang digunakan untuk mengontrol pin mode output digunakan untuk mengontrol relay agar bisa high dan low. Seperti itu. Untuk di loopnya ini kita masuk ke float H, itu variabel yang digunakan untuk menyimpan kelembapan dari DHT11. Variabel T itu digunakan untuk menyimpan temperatur, dan sensor value adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan kembalian dari sensor pin soil moisture yang kita definisikan tadi. Dan di sini kita inisialisasikan nama moisture_percentage untuk variabel yang nantinya akan menampung hasil olahan data input dari soil moisture. Di sini ada pengkondisian jika H is not a number, maka di sini akan di print file to read from DHT sensor. Jadi di sini ketika DHT-nya error, itu ketika dia nggak menangkap value-nya adalah sebuah number, maka dia akan ngeprint ini. Begitu juga kepada sensor value. Lalu di sini program selanjutnya adalah print temperatur dan humidity dan soil moisture. Nah, di sini dilakukan pengolahan data. Moisture percentage sama dengan 100 min sensor value per 4095. Kenapa dibagi 4095? Ini karena sesuai yang tadi bahwa kembalian dari 3V3 itu adalah dari 0 sampai 4095. Seperti itu. Dan di sini kita print moisture percentage dengan akhiran persen. Di sini adalah pengkondisian ketika wifi-nya tersambung WL_underscore connected, maka di sini HTTP client akan membuat deklarasi objek HTTP baru, di mana di sini dibuat string URL send. URL send ini berisi HTTP ke IP address server kita. Dalam hal ini adalah komputer saya. /IoT ini adalah yang folder yang digunakan untuk menyimpan method get dari database seperti itu. Jadi dalam hal ini method get-nya saya simpan di insert data.php. Nanti di VS Code akan kita bahas. Di sini yang dikirim adalah suhu, kelembapan, dan persen soil. Ini namanya sesuai dengan database ya. Dan di sini
HTTP begin-nya ini inisialisasi URL pada objek HTTP. Di sini serial print dan di sini HTTP code-nya value-nya adalah HTTP get. Di sini untuk mengirim request URL ke server melalui method get. Nah, di sini kalau HTTP code-nya itu lebih dari 0, berarti kan itu HTTP code-nya itu sukses, write data sukses. HTTP request berhasil di-send dan server respon kode dapat di-handle seperti itu. Nah, ketika di sini HTTP code oke, itu bakal menerima kembalian string dari handle method get yang ada di Visual Studio nanti, teman. Terus di sini else-nya HTTP get file error. Terus kita HTTPN untuk menutup koneksi HTTP. Nah, dan di sini adalah pengkondisian ketika moisture percentage di bawah 30%. Jadi di sini relaynya akan di start. Jika moisture percentage itu di bawah 30%, maka penyiraman akan dimulai, di mana di sini penyiraman akan dilakukan di dalam while ya, sampai moisture percentage lebih dari atau sama dengan 40%. Di sini di digital write relay high dan di delay 1 detik. Kemudian digital write relay low dan count ditambah 1. Ini untuk menandakan bahwa penyiraman yang relay high itu sudah mencapai 1 detik seperti itu. Lanjut ke sini akan di print juga lama penyiraman dan moisture percentage yang dibaca terbaru. Di sini kita akan tetap melakukan while ketika sensor moisture percentage-nya itu masih di bawah 40%. Nah, setelah moisture percentage-nya di atas lebih dari atau sama dengan 40%, maka dia akan keluar perulangan while. Dan di sini serial print lainnya akan menyatakan penyiraman selesai dengan memprint total waktu berapa detik, dan di sini menghitung debitnya 0,04 dikali count. Dan di sini serial printnya kita ngeprint lagi moisture percentage terakhir itu berapa, dan di sini akan memulai get ke database. Di sini codingnya sama dengan method get yang dilakukan di awal, cuma yang membedakan adalah file yang digunakan untuk menghandle method get. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa database kita mempunyai 2 tabel, yaitu insert data dan insert record.php. Di sini akan dikirimkan ke insert record.php untuk kemudian dituliskan ke database dalam tabel khusus untuk mencatat data-data record seperti itu. Di sini akan di reset count-nya menjadi 0 ketika akan dilakukan perulangan lagi seperti itu. Dan di sini di delay 3000. Itu untuk coding dalam dalam Arduino-nya. Kita lanjut ke dalam Visual Studio Code-nya. Di sini saya mempunyai 5 file. File yang pertama adalah insert-data.php, di mana di sini adalah digunakan untuk menghandle method get data untuk penyiraman data untuk monitoring. Mohon maaf, data untuk monitoring. Jadi di sini yang dimonitor adalah ada 3 variabel, yaitu suhu, lembab, dan percent soil. Di mana ini sudah kita definisikan di sini. Kita akan mengirim suhu, kita akan mengirim lembab, dan kita akan mengirim percent soil ke dalam database. Seperti itu. Di sini kita try koneksi, pembentukan koneksi dengan database MySQL, con sama dengan new MySQLi dengan server name, username, password, dan db name yang sudah kita definisikan sebelumnya. Terus di sini kalau misalnya koneksinya error, maka akan di catch connection fail dan get message. Nah, di sini SQL insert into untuk memasukkan data suhu dan lembab dari dan soil moisture. Jadi dilakukan insert kepada SQL, di mana di sini insertnya akan ke data _3_detik. Dengan data yang diinsert adalah suhu, lembab, dan percent soil.
dengan value suhu, value variabel suhu ini, variabel lembab dan variabel percent soil ini. Terus di sini kita akan menjalankan SQL-nya. Di sini pengkondisian koneksi query-nya itu true, berarti berhasil. Berarti di sini akan di print echo new record created successfully. Nah, inilah yang akan diterima oleh Arduino di bagian ini, di bagian http.getString. Seperti itu. Itu untuk file pertama. Untuk file kedua sama, namun yang membedakan di sini adalah dia akan memasukkan get method ke dalam record pompa. Yang dimasukkan adalah durasi, berapa lama dia akan menyiram, dan debit, berapa debit yang digunakan selama penyiraman. Seperti itu. Untuk file yang ketiga adalah file koneksi, di mana ini kurang lebih sama dengan try catch ini. Di sini dia file ini akan dipanggil dalam dashboard.php untuk membuat koneksi. Di sini bisa dilihat include con.php. Nah, di sini kita punya query select from data 3 detik ordered by primary key, primary key 3 detik dengan dash limit 10. Jadi kita akan menampilkan 10 data terakhir yang kita panggil dari database. Seperti itu. Di sini di sini terdapat waktu, suhu, lembab, dan percent soil untuk dari tabel pertama. Dan untuk tabel kedua kita punya waktu, durasi, dan debit sesuai yang ada di sini. Nah, waktu, suhu, kelembapan tanah, waktu, lama penyiraman, dan debit. Seperti itu. Dan untuk pada file test2.php ini kita akan menampilkan grafik. Jadi di sini didefinisikan kontainer dengan kata kunci data suhu. Di sini kontainer data lembab, data soil, data durasi, data debit, seperti itu. Dan di sini untuk data durasi dan data debit ini masuk ke dalam data penyiraman ya. Untuk di sini saya menggunakan HighCharts untuk membuat grafiknya. Di sini kita akses PHP dulu. Di sini variabel untuk mengakses database, dan di sini untuk mengakses tabel yang pertama yaitu tabel data 3 detik. Di sini yang diakses adalah suhu, lembab, percent soil, dan waktu. Kemudian di sini pada variabel akses tabel 2 saya akan mengakses dari tabel record pompa, di mana yang diakses adalah durasi, waktu 1, dan debit. Untuk selanjutnya di sini adalah pendefinisian untuk chartnya dengan key data suhu. Di sini chart tipenya adalah area dengan titel data suhu dan subtitle 10 data terakhir. Seperti ini. Nah, data durasi dan 5 data terakhir, seperti itu ya. Data suhu dan 10 data terakhir. Jadi di sini untuk x-aksisnya diambilkan dari waktu yang sudah diambil tadi. Terus kemudian y-aksisnya akan diambilkan dari seriesnya diambil dari suhu. Jadi untuk y-aksisnya akan menampilkan suhu dan x-aksisnya akan menampilkan waktu. Seperti itu. Dan di sini tutlibnya adalah Celsius untuk menunjukkan satuan bahwa di sini suhu Celsius adalah 26,5 derajat Celcius, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini warnanya dan di sini adalah baris kode untuk mendefinisikan grafik suhu. Untuk baris kode di bawahnya kurang lebih sama, namun di sini akan menggunakan kata kunci data lembab, di mana yang diambil adalah waktu dan lembab. Pada grafik 2, di sini akan diambil kelembapan dan di sini akan diambil waktu. Kemudian data soil atau data kelembapan tanah. Kemudian ada data durasi dan ada data debit. Seperti itu untuk kodenya. Kemudian kita langsung masuk ke simulasinya. Jadi di sini bisa kita lihat. Pertama kita harus mengupload dulu
file kode Arduino ke dalam file ESP32 ini, ke dalam microcontroller ESP32. Jadi di sini sudah saya upload, dan di sini tinggal menancapkan saja untuk melakukan data monitoring. Kemudian kita tancapkan sebentar. Nah, di sini kita tancapkan, akan masuk ke dalam ESP-nya. ESP-nya akan mengontrol semuanya. Bisa kita lihat di COM5. Nah, di sini kita close dulu. Nah, di sini dia akan menampilkan temperatur, humidity, soil moisture, dan moisture percentage. Dan di sini seketika setelah kode ini melakukan pembacaan, dia akan melakukan HTTP begin, di mana dia akan mengirimkan get method ke URL send untuk melakukan post. Dan di sini dia akan mendapat get kode 200 yang menandakan bahwa dia itu sudah selesai untuk sudah selesai dalam mengirimkan. Dan di sini ada tulisan new record created successful, di mana itu adalah string yang didapat dari VS Code yang ini tadi. Nah, sorry. Oke, bisa kita lanjutkan. Ini adalah data pembacaan. Saya tampilkan di sini saja. Nah, ketika ketika soil moisture ini, ketika dia menangkap data kelembapan, maka dia akan mengembalikan value, di mana value-nya bisa kita lihat 45% kelembapannya. Nah, ketika kita angkat, maka di sini dia tidak akan mengembalikan nilai dan dia akan memulai penyiraman. Nah, pada saat memulai penyiraman, ini pompa akan menyala, tetapi ini belum menyala karena baterainya belum saya hubungkan. Jadi ketika saya hubungkan, dia akan menyala. Kemudian ketika misalnya kita tancapkan soil moisture ke dalam tanah lagi, dia akan mati dan akan mengirimkan get ke DB, di mana get ke DB ini akan berbeda dengan get ke database sebelumnya. Yaitu bisa kita lihat di sini ada record penyiraman sukses, yang berarti dia akan menulis ke database record pompa. Jadi ketika monitoring dia akan masuk ke data 3 detik, dan ketika penyiraman dia akan masuk ke database record pompa. Seperti itu. Jadi ketika saya ulangi lagi simulasinya agar bisa itu. Ketika dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan kembalian value di atas 40% atau di atas 30%, maka dia akan menyalakan pompa. Seperti itu. Dan di sini bisa kita lihat durasinya. Di sini mereka akan melakukan penyiraman terus-menerus sampai mereka menangkap soil moisture pada value 40% ke atas. Seperti itu. Jadi untuk simulasi dan cara pembuatan sistem penyiraman tanaman otomatis menggunakan ESP32 yang terhubung ke server dan database lokal. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam program. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.